Salam saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini yang menjadi santapan rohani berjudul Bersyukurlah, terambil dari Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Penyakit kusta pada zaman itu dianggap sebagai penyakit najis dan membuat orang yang mengidapnya disingkirkan dari pemukiman. Tidak mudah untuk sembuh dari kusta. Orang yang sudah merasa sembuh pun tidak mudah kembali kepada komunitasnya. Harus ada pembuktian dan pengesahan dulu dari imam. Oleh karena itu, orang yang sembuh dari kusta akan sangat bersyukur sebab bisa kembali menjalani kehidupan yang normal bersama-sama orang lain. Tetapi tidak demikian halnya dengan 9 orang yang telah Yesus sembuhkan dari penyakit kusta. Mereka tidak kembali untuk berterima kasih pada Yesus. Tidak heran bila Yesus marah. Kesembuhan mereka tidak menyentuh hati mereka. Tidak membuat mereka mengenali Yesus sebagai Mesias yang menyelamatkan. Mereka menerima anugerah Allah, tetapi tidak merespons dengan iman dan ucapan syukur. Berbeda dengan seorang yang kembali. Ia menyadari bahwa kesembuhan itu datang dari Allah melalui Yesus. Karena itu, ia bukan hanya mematuhi perintah Yesus untuk menemui imam, tapi juga kembali pada Yesus setelah sembuh. Ia memuliakan Allah bahkan dengan suara nyaring. Oleh karena imannya, ia diselamatkan. Anugerah Tuhan Yesus yang membuat kita diselamatkan seharusnya mewujud dalam sikap dan ucapan syukur. Marilah kita kembali melihat isi doa kita
Dari sekian banyak doa yang berisi permohonan, seberapakah yang berisi ucapan syukur dan pujian karena apa yang sudah diperbuatnya bagi kita? Marilah kita bukan hanya melihat apa yang perlu kita minta dari Allah, tetapi juga apa yang Allah perbuat sampai sejauh ini. Bersyukurlah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Waktu kita kecil, orang tua kita dan guru kita mengajarkan mengucap terima kasih atas pemberian orang lain ataupun keluarga kita. Nah, pada hari ini, Yesus juga mengajarkan kita mempunyai hati untuk ucapan syukur. Etika kita kepada Tuhan. Begitu banyak apa yang telah Tuhan perbuat kepada kita. Terutama Dia telah menyelamatkan kita melalui tubuh dan darahnya. Mari, datanglah kepada Tuhan dengan ucapan syukur yang luar biasa dan memuliakan Allah dengan suara nyaring. Berserulah, berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus. Tuhan sangat menghargai orang-orang yang tahu dirinya, berterima kasih dan mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.